أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Handika, NIM 111808062000067 dari Pendidikan Kimia 6C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan keterkaitan antara air dalam perspektif Islam dan perspektif kimia. Selamat menyaksikan. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tanpa adanya air, makhluk hidup sangat merasa kesulitan untuk bertahan hidup, bahkan bisa mencapai kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit agar semua makhluk bisa merata merasakan keberadaan adanya air. Sungai, danau, laut, jika tanpa ada air, tidak ada kehidupan di dalamnya. Air pump yang digunakan pun bisa mengering. Jadi manusia sangat kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Sudah sepatutnya kita menggunakan air sebijak mungkin. Lalu, bagaimana ikatan hidrogen dalam air? Kita simak penjelasan berikutnya yuk.
Dalam video ini kita akan berbicara tentang ikatan hidrogen dan bagaimana itu terjadi dan benar-benar mencoba memberi Anda gambaran visual tentang apa yang terjadi di sana. Jadi kita memiliki molekul air di sini. Kami memiliki yang warna merah adalah oksigen dan yang warna putih adalah hidrogen. Kami memiliki dua hidrogen, maka oksigen dalam H2O. Ketika kita melihat molekul air itu adalah molekul polar, artinya di satu sisi bermuatan positif dan sisi yang lainnya bermuatan negatif. Kami menyebutnya dipol. Dalam hal ini oksigen lebih elektronegatif daripada hidrogen. Jadi ini akan menjadi sisi negatif yang berwarna merah dan yang sisi positif berwarna putih. Itu kutub yang memiliki kutub jika memiliki permukaan molekul air semacam medan gaya yang membentang di sekitarnya. Karena perbedaan keelektronegatifan itu, kami memiliki kutub negatif kami di sini dan kutub positif kami di sekitar sini. Ini memberikan kita gagasan bahwa molekul air memiliki sisi yang sangat penting. Mari kita lihat bagaimana hal itu terjadi hanya dengan dua molekul air. Jadi kami memiliki dua molekul air ini dan mereka agak membeku di luar angkasa di sini. Dan kami ingin melihat bagaimana mereka berperilaku dalam sampel air yang sebenarnya. Jadi kita akan membiarkan komputer mensimulasikan itu terlebih dahulu. Saya akan mengoptimalkan model sehingga membuat mereka sejajar. Kami melakukan itu, kami memiliki ikatan hidrogen di sini. Selanjutnya saya akan mengatur suhu. Mari kita buat simulasi di lengan tepat di sekitar suhu kamar. Dan sekarang inilah yang kami pikirkan tentang bagaimana molekul air berperilaku dalam sampel air pada suhu kamar. Agak gila mereka bergerak, mereka berputar dan hanya energi yang ada di air mereka berasal dari panas di sekitar. Dan mereka tetap bersama meskipun ikatan hidrogen ini putus dan membentuk kembali tetapi tetap konsisten dan menyatukan mereka. Sesekali mereka mulai bergerak terpisah seperti akan menguap, tetapi itu membuat mereka tetap bersama. Mari kita naikkan suhu dan lihat apa yang akan terjadi. Jadi sekarang saya akan membawanya ke suhu yang hampir sama dengan pembakar bunsen yang lebih banyak energinya mengingat ikatan hidrogen tidak terlalu kuat dibandingkan dengan oksigen dan ikatan kovalen di ikatan hidrogen di sini. Ikatan hidrogen cukup lemah. Mari kita naikkan menjadi sekitar 800. Itu adalah pembakar bunsen dan Anda dapat melihat bahwa ketika kita telah melakukannya, ada pandangan di sana mereka pergi, mereka tidak bisa tetap bersama. Ada terlalu banyak energi. Pada dasarnya Anda bisa memikirkan bahwa sampel air yang sangat kecil untuk sampel molekul air menguap dan berubah menjadi uap. Mari kita lihat jika lebih banyak molekul air dan lihat apa yang terjadi. Jadi ini adalah contoh sekumpulan molekul air dan saya akan memasukkan ikatan hidrogen dan Anda dapat melihat bagaimana ikatan hidrogen itu membentuk jaringan yang benar-benar menyatukan air. Jika kita memikirkan segelas air ini akan menjadi seluruh sampel. Selanjutnya mari beri kita energi di sini. Mari kita ambil dan perbaiki tentang suhu kamar dan lihat apa yang terjadi. Jadi inilah molekul air kita dan mereka semua saling terikat. Jika Anda melihat satu molekul air, Anda akan melihat bahwa ikatan hidrogen putus dan membentuk, tetapi mereka tetap terikat bersama-sama. Ketika kita berpikir tentang sifat-sifat air itu kohesif, ada tegangan permukaannya, memiliki titik didih lebih tinggi daripada cairan serupa itu, tidak memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen sangat berkaitan dengan bagaimana air berperilaku. Mari kita panaskan, lihat apa yang terjadi. Mari kita naikkan ke 800 derajat itu lagi. Dan apakah Anda melihat bahwa ketika kita melakukannya pada 800 derajat, air akan berubah menjadi uap. Ikatan hidrogen tidak cukup kuat untuk menahannya dan menyebar membentuk gas. Jadi satu hal menarik yang terjadi karena adanya ikatan hidrogen, kita akan memiliki air yang membeku. Dibutuhkan pola yang teratur. Anda tahu ini adalah kristal yang banyak yang berkaitan dengan ikatan hidrogen kita di sini dan bagaimana molekul air berbaris sehingga sisi positif dan negatif saling menunjuk. Jadi Anda bisa melihat ikatan hidrogen di sini dalam kristal air kita. Ini akan bergerak sedikit juga. Molekul-molekul ini akan bergerak jauh lebih lambat karena tidak adanya banyak energi di sana. Video ini telah membantu memvisualkan ikatan hidrogen yang tidak sekuat ionik dan kovalen, tapi mereka adalah ikatan yang sangat penting dan memberikan banyak sifat pada air dan senyawa yang menunjukkan ikatan hidrogen.
fenomena di masyarakat terkait dengan meminta doa untuk air dalam proses penyembuhan itu sudah sangat biasa. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena tersebut? Apakah ada penelitian ilmiah terkait dengan hal tersebut? Kita simak penjelasan berikutnya yuk. Kita ketahui bahwa air adalah sumber kehidupan. Tanpa air semua makhluk akan mati. Namun tahukah Anda bahwa air yang dibacakan basmalah memiliki keajaiban yang dahsyat? Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama rajin melakukan penelitian tentang air murni. Ketika itu, Emoto penasaran dengan salah satu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan membaca basmalah ketika hendak minum air. Emoto pun mencoba meneliti perbedaan air yang dibacakan basmalah dan yang tidak. Emoto mulai membacakan basmalah ke salah satu air. Kemudian didinginkan minus 50 Celcius di laboratorium. Kemudian dilihat dengan mikroskop elektron yang memiliki kamera berkecepatan tinggi. Hasilnya, terlihat molekul air membentuk kristal heksagonal yang sangat indah. Percobaan diulang, tapi kali ini dia memberi air lainnya dengan kata-kata negatif, seperti bodoh, dan memutar lagu kasar. Hasilnya ternyata molekul air tampak kacau dan tidak heksagonal. Dalam anjuran Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan supaya membaca basmalah ketika ingin minum atau makan makanan. Seperti disebut dalam salah satu hadis berikut. Dari Umar bin Abi Salama, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku bersiliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai fulan, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah selesai penjelasan tadi, semoga dapat diambil pelajaran. Maka dari itu sudah sepatutnya kita mengucapkan kata-kata yang baik terhadap apapun, termasuk air yang kita kenal sebagai benda mati atau abiotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.